إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Di antara surat pendek di dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang begitu pendek dan insyaallah kita semua telah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabbus Samad. Dia tiada beranak dan dia tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Meskipun pendek, tapi surat ini memiliki keutamaan yang begitu besar dan juga memiliki kandungan-kandungan yang agung. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas adalah bahwa surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Al-Quran." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran.
Apa maksudnya sepertiga Al-Quran itu? Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senilai sepertiga Al-Quran. Difahami sebagian ulama sebagai makna zahirnya, mereka menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas senilai sepertiga dilihat dari kandungan makna Al-Quran. Dilihat dari kandungan makna Al-Quran. Karena isi Al-Quran adalah hukum, berita, dan tauhid. Sementara surat Al-Ikhlas mencakup pembahasan tauhid, sehingga dinilai sepertiga berdasarkan tinjauan ini. Mari kita alami dan selami dan renungkan secara ringkas satu persatu ayatnya. Ayat yang pertama, firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ini adalah perintah untuk menyatakan bahwa Allah zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Ini tidak sekadar perintah mengucapkan di lisan saja, tetapi harus diikuti dengan keyakinan yang mantap dan juga dibarengi dengan memahami maknanya. Kita harus yakin Allah Maha Esa, Allahu Ahad. Esa dalam hal apa? Esa dalam segalanya, baik itu dalam zatnya, dalam rububiyahnya, atau ketuhanannya, dalam uluhiyahnya, atau peribadahan kepadanya, dan juga esa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, firman Allah, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. As-Samad adalah satu nama di antara Asmaul Husna yang dimiliki Allah Azza wa Jalla. Ulama berbeda pendapat terkait makna As-Samad, tetapi perbedaan penafsiran itu bisa diterima karena maknanya tidak kontradiksi, tidak berlawanan, bahkan saling melengkapi. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an terkait makna As-Samad, yaitu alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim, yaitu zat yang mana seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam segala kebutuhan dan keperluan maupun dalam segala urusan mereka. Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Talha, dari Ibnu Abbas, maknanya adalah As-Samad itu dialah As-Sayyid, pemimpin yang kekuasaannya sempurna. Dialah As-Syarif, yang maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Dialah Al-Azim, yang maha agung, yang keagungannya sempurna. Dialah Al-Halim, yang maha pemurah, yang kemurahannya itu sempurna. Ada juga yang menafsirkan makna As-Samad dengan dua ayat yang berikutnya, yaitu yang
ketiga, dan yang keempat. Jadi maknanya zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Allah taala tidak butuh anak, tidak butuh orang tua, tidak perlu istri, dan tidak perlu apapun, tidak butuh apapun. Tidaklah sesuatu yang dilahirkan melainkan akan mati, dan tidaklah sesuatu yang mati melainkan diwarisi orang lain. Aneh kalau Rabb atau Tuhan kok dilahirkan, berarti ada orang tuanya Tuhan. Aneh juga kalau Tuhan kok punya anak. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Salah seorang ahli tafsir, Maqatil, mengatakan Allah tidak beranak, lam yalid, sehingga tidak diwarisi, tidak diperanakkan, sehingga tidak disekutui. Demikian karena orang-orang musyrik Arab itu mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sedangkan Nasara mengatakan Al-Masih, Isa adalah anak Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan itu semua. Karena besarnya dosa keyakinan kepada Allah yang ia menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak, maka hampir-hampir dunia ini hancur karenanya. Karena keyakinan yang rusak itu, keyakinan yang fatal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada." Dan mereka berkata, Rabb yang maha pemurah, yang mempunyai anak, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan bahwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam tafsirnya, Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, bahwa makna ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama, sifat, dan perbuatan. Ayat ini berisi penegasan kesempurnaan Allah Jalla wa Ala. Tidak ada setara
sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim. Astaghfiruhu li wa lakum wa li sa'iri kulli muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'iya ila ridwanihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat surah Al-Ikhlas ini berisi tentang sifat-sifat Ar-Rahman, sifat Allah Rabb yang berhak diibadahi, yang berhak disembah satu-satunya. Bahwa ada seorang sahabat membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang di dalam solatnya, kemudian dikabarkan kepada Nabi, kemudian dia ditanya, maka dia menjawab, karena surat ini merupakan surat sifat Ar-Rahmah atau Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sifatur Rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Bahwa surah Al-Ikhlas ini menggambarkan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, dan saya cinta membacanya. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma azil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filastin wa fi Suriah wa fil Yaman wa fi Afghanistan wa fi Shishan wa fi Burma wa fi Uyghur wa fi Lebanon wa fi Faransa wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana waliya amrina. Allahumma aslih lana waliya amrina. Allahumma aslih lana waliya amrina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.